tentang bagaimana penanganannya jika mau melakukan evakuasi pasien COVID ternyata takut ketinggian gitu ya, kalau tidak salah. Jadi yang pasti harusnya kita berikan edukasi terlebih dahulu kepada pasien, bagaimana prosedurnya selama kita berada di pesawat. Takut ketinggian artinya takut melihat ke bawah. Ada disampaikan bahwa pada saat kita berada di pesawat ya diletakkannya nanti tidak di dekat jendela pastinya ya, sehingga itu yang antara lain akan menenangkan daripada pasien dan mengurangi kecemasannya. Yang paling penting adalah edukasi terhadap pasien bagaimana cara atau protokol evakuasi selama kita berada di udara, dan posisi pasien nanti jangan diletakkan di dekat jendela. Itu yang dari. Untuk saat ini, sampai saat ini kami belum pernah menerima pasien COVID untuk dievakuasi keluar ataupun ditransport ke dalam negeri. Tapi yang sudah pernah kita lakukan mission adalah repatriasi pasien non-COVID, dan itu pun juga regulasinya lumayan agak banyak hambatannya. Artinya bahwa ada sempat saya ceritakan satu case pasien harus dirujuk kembali pulang ke Norway. Sementara kami pesawat tidak akan bisa sampai ke Norway. Jadi artinya kita harus kerjasama dengan tim dari Norway untuk ketemu di satu negara tertentu untuk melakukan handover di negara tersebut. Jadi untuk pasien dan COVID, ya kita pernah melakukan repatriasi pada saat COVID pandemik, di mana banyak tim medis yang tidak boleh datang atau dari regulasi negaranya mereka kalaupun berangkat harus dilakukan karantin, dan itu yang merupakan salah satu pertimbangan tim medis tidak mau melakukan mission dari luar negeri seperti itu. Jadi kendalanya kurang lebih ke regulasi dan restriksi dari negara-negara yang kiranya kita akan lakukan pendaratan. Begitu. Sehat bagi teman-teman rekan-rekan Mas yang ikut dalam seminar kali ini. Memperkenalkan diri, kami dari Himpunan Perawat Udara Indonesia sangat senang sekali untuk berkenalan dengan teman-teman meskipun melalui seminar kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Tetap semangat meskipun sudah 2 hari menjelang Idul Fitri, tapi sepertinya traffic untuk ikut seminar sangat padat ya, sehingga perlu perjuangan yang cukup keras. Sebelumnya saya memperkenalkan diri karena ada ibarat kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Dwi Ambarwati sudah jelas, alumni Akbar Sutomo Surabaya, S1-nya dari UPN Veteran, profesi nurse-nya dari UMJ, dan untuk Marsnya dari Urindo. Saya bekerja di TNI AU sebagai militer wara, instansi saat ini di RSAU Dr. Esnawan Antariksa, dengan status menikah, punya anak 3, alamat di Halim Perdana Kusuma. Latar belakangnya, kenapa sih kok perawat udara ada kaitannya atau evakuasi ada kaitannya dengan COVID-19 saat ini? Kalau saya tidak lagi membahas masalah sistem penularannya kalau yang ada di darat, karena mulai dari seminar 1 sampai dengan seminar 18 sudah dibahas tuntas sepertinya ya. Jadi saya hanya mengulas sedikit. Kita tahu bahwa penularannya melalui droplet dari manusia ke manusia, yang artinya maskapai penerbangannya pun ikut berkontribusi terhadap penyebaran infeksi tersebut. Kita tahu di maskapai penerbangan terdapat interaksi antara penumpang dengan penumpang yang lebih dekat interaksinya karena duduknya juga berdekatan, lebih intens, kemudian udaranya tertutup, ruangannya terbatas, dan waktunya cukup panjang. Artinya resiko itu akan lebih tinggi selama kita berada di penerbangan. Menurut WHO, berdasarkan data dari kejadian SARS tahun 2003 yang lalu, ini mengatakan bahwa penumpang yang terinfeksi virus kalau menggunakan transportasi udara, ini akan menginfeksi penumpang lain dalam jarak 2 baris dari tempat duduknya. Artinya jangan satu penumpang yang ada di dekatnya dalam 2 baris ke segala arah itu kemungkinan akan terinfeksi oleh virus tersebut. Namun ada riset yang tahun 2003 juga dari Sonjadin Olsen ini tentang transmission of the acute respiratory syndrome on aircraft, ini mengatakan bahwa penumpang pesawat tidaklah pasif, hanya duduk di tempat duduk itu saja selama dalam penerbangan. Yang artinya selama
pesawat itu terbang, penumpang yang ada di dalamnya kemungkinan juga tetap melakukan aktivitas, baik itu ke toilet atau mengambil barang di bagasi, yang artinya nanti dapat menyebarkan infeksi virus tersebut ke penumpang yang lainnya. Jadi tidak hanya 2 baris berdasarkan dari tempat duduk yang penumpang tersebut. Jadi itu artinya siapapun bisa terinfeksi, dan kalau dari riset Sonja tersebut, yang paling aman adalah kalau ada penyebaran infeksi virus adalah yang duduk di dekat jendela. Namun itu tergantung kembali dari besar atau luas kabin pesawat. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Harif ya, bahwa sudah merasakan itu artinya antara lain stresor yang ada kita selama berada di penerbangan, karena kita ditakdirkan memang sebagai manusia darat yang hidup di darat. Pada saat kita berada di udara, kita akan merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di udara, dan itu berpengaruh terhadap fisiologi tubuh kita. Pengaruh terhadap penumpang yang sehat, apalagi terhadap pasien yang sedang dilakukan evakuasi medik. Pengaruhnya apa saja? Ini yang sebagian kecil ya, masih banyak sebenarnya pengaruh-pengaruh yang lain dikembangkan. Antara lain adalah hipoksia. Karena apa? Karena setiap kenaikan terbang atau ketinggian terbang, ini tekanan parsial oksigen juga seiring akan menurun. Kemungkinan akan berisiko terjadinya hipoksia. Apalagi risiko itu akan terjadi jika pasiennya sudah ada gangguan sistem pernapasan, sehingga perlu perhatian. Kemudian adanya perubahan tekanan udara. Perubahan tekanan udara ini banyak sekali keluhannya yang bisa dirasakan, khususnya terjadinya pengembangan gas pada rongga-rongga tertutup. Contohnya kalau di tubuh kita adalah pada rongga abdomen, rongga telinga, rongga sinus. Yang sering mungkin teman-teman pada saat naik pesawat merasakan nyeri telinga atau telinganya terasa penuh. Itu adalah karena adanya perubahan tekanan. Semakin kita tinggi terbang, tekanan udara juga akan semakin menurun, sehingga tubuh juga akan beradaptasi dengan tekanan yang di luar tubuh tersebut, membutuhkan waktu. Keluhannya akan nyeri. Oleh sebab itu perlu ada perawat udara atau perawat yang punya kompetensi kesehatan penerbangan untuk mengatasi atau mencegah mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Kemudian juga pengaruh perubahan suhu udara. Suhu udara juga berpengaruh, suhu udara akan semakin rendah, di mana risiko terjadinya hipotermi. Bising juga akan kita rasakan pada saat kita berada di pesawat, khususnya karena pengaruh daripada engine pesawat, sehingga kadang menimbulkan rasa stres yang berlebihan. Kemudian peningkatan emosi, itu yang harusnya bisa kita lakukan penata laksanaan, apalagi pada saat kita mau melakukan evakuasi medik udara. Dan perlu diwaspadai, seorang tenaga kesehatan yang melakukan mendampingi dalam evakuasi medis udara tidak akan bisa melakukan pemantauan dengan menggunakan alat bantu dengar. Karena apa? Dengan bising. Jadi suara yang kecil pasti akan terpengaruh oleh suara bising tersebut. Untuk udara kering juga ini akan terjadi pada saat kita berada di penerbangan, yang artinya akan berisiko timbulnya dehidrasi. Begitu juga fatigue atau kelelahan. Kelelahan ini bisa dialami baik oleh penumpang ataupun oleh awak pesawat. Karena penerbangan yang cukup lama, kemudian selama kita berada di pesawat itu pemandangan sekitar kita itu hanya awan, ya beda dengan yang di darat, bisa refresh gitu ya pemandangannya. Tapi kalau di pesawat hanya awan, sehingga menimbulkan kejenuhan, menimbulkan kelelahan, menimbulkan kebosanan, dan akhirnya timbul keluhan, ya, rasa cemas dan lain sebagainya. Kemudian vibrasi dan turbulensi yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketum, ya, contohnya kalau terjadi vibrasi itu antara yang paling sering dirasakan kalau kita menggunakan pesawat helikopter, itu paling besar vibrasinya dibandingkan menggunakan pesawat yang bersayap tetap. Namun itu pun bisa kita rasakan kalau apalagi turbulensi kalau memasuki awan pesawat tersebut, sehingga kita rasakan getaran-getaran. Ini juga berpengaruh. Kalau pasiennya nyeri, pasti akan lebih dirasakan nyeri tersebut. Kemudian juga akan meningkatkan tekanan intrakranial pada pasien-pasien dengan trauma kepala. Ini yang harus nanti dilakukan penata laksanaan oleh seorang perawat udara ataupun tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi kesehatan penerbangan.
Perawat udara, ya tadi yang dikatakan oleh Ketum, ya memang banyak sekali mungkin teman-teman yang belum sama persepsi tentang perawat udara. Itu sering dikenal dengan flatness atau singkatannya FN gitu ya. Ini sering sekali banyak mengatakan kalau saya mengatakan perawat udara identiknya oh perawat angkatan udara. Oh berarti ada himpunan angkatan darat dong. Ada himpunan perawat angkatan laut ya, gitu. Padahal ini berbeda ya. Perawat angkatan udara itu adalah perawat yang bekerja di lingkungan angkatan udara. Bisa militer, bisa pegawai negeri sipil, bisa PPKBK seperti saya militer. Namun memang secara sebagian besar perawat angkatan udara mempunyai kompetensi perawat udara. Karena salah satu tugas pokok daripada kesehatan angkatan udara adalah melakukan evakuasi medis udara. Namun kalau untuk dokter ya, untuk tenaga medis, dokter kesehatan penerbangan itu sudah ada spesialisasinya di Indonesia. Tadi Pak Ketum mengatakan kalau di luar negeri perawat tuh spesialis gitu ya. Namun kalau di Indonesia baru dokter yang punya spesialis S2, spesialis kedokteran penerbangan yang saat ini ada di Universitas Indonesia. Jadi kami juga mengenalkan bahwa perawat udara itu bukan perawat angkatan udara atau bukan perawat matra udara gitu ya. Jadi perawat udara atau perawat penerbangan ini adalah seorang profesional keperawatan yang dilatih tentang kesehatan penerbangan sehingga mampu memberikan perawatan kepada pasien yang menggunakan transportasi melalui udara, baik helikopter atau pesawat bersayap tetap. Kita tahu tadi perubahan-perubahan yang terjadi yang akan dirasakan oleh penumpang yang sehat maupun apalagi yang akan dirasakan oleh pasien selama dilakukan evakuasi. Dan hal inilah yang karena itu perlu didampingi oleh seorang tenaga kesehatan yang punya kualifikasi kesehatan penerbangan. Kalau dokter berarti kedokteran penerbangan atau dokter kedokteran penerbangan, atau kalau perawat berarti perawat udara atau perawat penerbangan. Area tugasnya apa sih gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang bertanya. Area tugas dari perawat udara ini antara lain melakukan yang paling pokok adalah melakukan evakuasi medik udara pasti ya, baik di militer maupun di sipil. Sekarang banyak ambulan-ambulan udara yang swasta gitu ya. Kemudian rumah sakit besar yang mempunyai kemampuan untuk melakukan evakuasi baik dari dalam negeri ke luar negeri atau antar negara atau antar intern di Indonesia. Contohnya dari pulau satu ke pulau yang lain. Bahkan sekarang banyak pasien yang berobat ke luar negeri yang seharusnya pada saat evakuasi tersebut didampingi oleh seorang perawat udara supaya memang aman pada saat di penerbangan sampai ke tempat tujuan. Contohnya kalau sipil, mungkin Mbak Wiwi ini sudah nih pakarnya, praktisinya perawat udara di sipil itu ya, jadi bantuan ke semua negara sepertinya. Kalau saya khususnya ke TNI. Kemudian di fasilitas kesehatan penerbangan, ini juga seorang perawat udara di sana tugasnya antara lain mengecek kesiapan daripada awak pesawat sebelum terbang, mengecek kesiapan daripada penumpang sebelum terbang kondisinya sehat atau tidak, adakah kontraindikasi untuk terbang. Kalau ada kontraindikasi berarti tidak diizinkan untuk terbang. Kemudian yang berikutnya adalah di penerbangan. Di penerbangan contohnya saat kondisi pandemi COVID seperti saat ini. Banyak orang tanpa gejala melakukan penerbangan. Kemudian pada saat di penerbangan, pada saat terbang di udara ternyata timbul keluhan. Akhirnya siapa yang mampu mengatasi yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketum ya, sebaiknya adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi kesehatan penerbangan. Kalau dalam hal ini kami sebagai perawat harusnya adalah ada perawat udara di dalamnya. Begitu juga yang terbang lama. Dengan semakin lama kita terpapar stresor yang ada di udara, berarti nanti keluhannya akan semakin berat. Ini khususnya kalau seperti contoh penerbangan haji banyak sekali yang lansia, pastinya resiko tinggi ya. Kemudian terbang lama, kakinya tidak bisa diluruskan, tidurnya juga tidak bisa, bahunya tidak bisa lurus, sehingga itu akan menimbulkan keluhan, khususnya ditambah lagi dengan stresor yang ada. Sebaiknya pada saat penerbangan haji, itu kesehatan hajinya juga mempunyai kualifikasi seorang perawat udara bagi perawatnya. Itu area tugas dari perawat udara. Kemudian kalau penerbangan selama pandemi COVID
COVID ini secara umum sudah ada regulasi secara nasional ya, antara lain penumpang wajib menggunakan masker, melakukan kebersihan tangan, menerapkan prinsip-prinsip PPI termasuk physical distancing. Dan kemudian juga penumpang harus menunjukkan surat tugas, harus menunjukkan surat keterangan bebas COVID dari rumah sakit pemerintah, bahkan harus ada hasil rapid test non-reaktif. Kru penerbangan yang setelah terbang dari daerah atau akan menuju daerah yang endemis COVID, ini harus menggunakan masker dan sarung tangan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan pemeriksaan rapid test 2 minggu setelah melakukan penerbangan. Transportasi melalui udara. Ini ada regulasinya berdasarkan dari WHO. Kalau kita melakukan transportasi memang untuk penumpang sebelum terbang sudah di-screening. Namun kemungkinan sekali pada saat di-screening kondisinya sehat, pada saat di udara timbul gejala tersebut. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini sudah ada regulasi dari WHO. Harus dipisahkan orang tersebut dari penumpang yang lainnya minimal jaraknya 1 meter, yaitu 2 kursi. Dibiarkan kosong. Ya, ke segala arah. Artinya kalau ada penumpang yang di sebelahnya yang sudah terisi harus dipindahkan penumpang tersebut untuk menghindari penularan. Kemudian orang yang sakit tersebut harus menggunakan masker bedah, ya. Kemudian diajarkan untuk pernapasan batuk efektif, bagaimana caranya bersin. Kemudian disiapkan kantong plastik atau kantong sampah infeksius. Kalau tidak ada kantong sampah infeksius yang standarnya memang kantong plastik berwarna kuning, disiapkan hanya kantong plastik yang bersegel, diberikan label infeksius dan diperlakukan sebagai sampah atau limbah infeksius. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun dengan antiseptik berbasis alkohol. Yang terakhir adalah harus menunjuk untuk yang pesawat tersebut, yang penerbangan tersebut harus menunjuk 1 anggota kru untuk melayani orang yang sakit, dan anggota kru itu yang harus sudah terlatih. Artinya apa? Kalau anggota kru tersebut belum terlatih, berarti dia tidak mampu menangani baik itu terlatih dalam bidang kesehatan penerbangan maupun dalam penanganan kasus infeksius. Sehingga sebaiknya dari WHO pun sudah disarankan dalam penerbangan itu harus ada tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi kesehatan penerbangan. Kalau perawat berarti harus seorang perawat udara. Selanjutnya, jika memungkinkan itu harus ditetapkan 1 toilet untuk orang yang sakit. Namun memang disesuaikan dengan kondisi daripada luas kabin atau pesawat yang digunakan ya. Ini harus ditetapkan 1 toilet untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Kemudian saat merawat penumpang tersebut, khususnya yang dari zona endemis atau zona merah, terjadinya penularan COVID-19, kemudian penumpangnya ternyata pada saat di pesawat ada gejala demam, batuk terus-menerus ini, petugasnya, kru yang bertanggung jawab tersebut harus menggunakan APD minimal adalah level 2. Tetap menggunakan masker, pelindung mata, sarung tangan, dan gaun. Ya, ini sudah disiapkan sebenarnya di Universal Precaution Kit yang ada di pesawat. Seharusnya itu ya. Kemudian juga harus menggunakan handscoon yang sekali pakai. Bagaimana cara melepasnya supaya tidak mengkontaminasi dirinya itu juga harus mampu diatasi. Jangan sampai nanti dia sendiri yang terkontaminasi. Kemudian harus disiapkan kantong sampah infeksius untuk membuang tadi handscoon yang sekali pakai, kemudian juga membuang sampah yang memang dikategorikan infeksius. Kemudian juga menggunakan cuci tangan, menggunakan sabun, dan menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Dan kru juga dipastikan untuk tidak menyentuh. Jadi kru yang tidak ditunjuk atau petugas yang tidak terlibat ditunjuk untuk menangani pasien tersebut, itu tidak dianjurkan untuk menyentuh peralatan atau peralatan setelah merawat penumpang yang sakit. Anggota kru harus diberikan informasi jika dia menyentuh, berkontak, dan berkomunikasi dengan orang tersebut harus menggunakan APD yang sesuai. Dan yang terakhir harus membuat laporan. Jadi apa saja prosedurnya yang sudah dilakukan selama di pesawat, bagaimana kondisi pasien itu harus didokumentasikan dan segera disampaikan ke bandara yang terdekat yang akan dilalui atau yang akan didarati. Kemudian sekarang yang harus diperhatikan dalam melakukan evakuasi medik udara
pada era pandemi COVID apa saja, kita harus lihat sebelum melakukan evakuasi pesawat yang digunakan, ya. Karena ambulan udara itu memiliki berbagai macam ukuran. Ada yang kecil, ada yang angkut berat, berarti besar, seperti Boeing gitu ya. Tapi ada yang charter, berarti lebih kecil. Kemudian sistem kabinnya berbeda. Apakah menggunakan kabin bertekanan atau kabin yang tidak bertekanan, karena resiko untuk penularannya pasti juga akan berbeda. Kemudian juga lama penerbangan. Lama penerbangan semakin lama kontak dengan penderita COVID, berarti resiko terpaparnya juga akan semakin besar. Dan disesuaikan juga lama penerbangan tersebut dengan kualitas perawatan medis yang akan kita berikan selama di penerbangan. Karena kita tahu di pesawat udaranya adalah udara tertutup. Sehingga kita ada yakin sekian lama terbangnya peralatannya apa saja, sudah mencukupi atau tidak. Kemudian juga ngaruh daripada aliran udara dan sistem pendingin kabin. Ini juga yang harus menjadi perhatian utama, di mana aliran udara AC, kalau di pesawat sekarang sudah menggunakan HEPA filter ya, untuk penyaringan udara, ini juga dipastikan sudah berfungsi baik apa tidak. Jenis dan arah aliran udara. Ada beberapa pesawat yang jenis dan aliran udaranya itu berbeda. Ventilasi udaranya berbeda. Ada yang secara sirkuit, ada yang longitudinal, ada yang dari depan itu mengalir dibuang ke belakang, katup pembuangannya ada di belakang. Ini untuk melihat bagaimana penempatan pasien infeksius yang secara benar, jangan sampai justru menular karena kita penempatannya tidak sesuai dengan aliran ventilasi udara yang ada di pesawat, akhirnya menularkan kepada awak pesawat. Indikasi evakuasi medik udara, sebenarnya metode yang paling efektif memang tidak melakukan evakuasi selama terhadap penyakit yang pasiennya dengan penyakit menular sampai pasien itu dinyatakan sembuh. Namun kenyataannya ada beberapa kondisi yang tetap pasien COVID harus dilakukan evakuasi. Contohnya, transfer pasien ke fasilitas yang lebih lengkap, baik sarana prasarananya, SDM-nya, sehingga nanti pasiennya peluang hidupnya lebih besar. Contoh yang sudah berjalan adalah dari Italia ke Jerman, menggunakan transportasi udara. Pasiennya COVID. Jadi memang itu dilakukan karena di Italia sudah kewalahan untuk menangani pasien dengan kasus COVID. Jerman masih mampu sarana prasarana tercukupi sehingga pasiennya harus dikirim ke sana, dievakuasi melalui udara. Kemudian juga di Perancis. Di Perancis di daerah satu, di wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Ini juga dilakukan evakuasi melalui udara. Karena sama, yang di wilayah satu, si A, wilayah A ini terlalu penuh pasiennya sehingga dialihkan ke wilayah yang B. Jadi tetap ya, sebaiknya memang tidak dilakukan evakuasi, tapi tetap ada kondisi-kondisi yang memang harus tetap dilakukan evakuasi. Kemudian ada tujuan yang non-medis, antara lain pemulangan atau pengangkutan warga negara asing. Karena di wilayah itu ternyata sudah penuh kapasitasnya, tidak memadai, sehingga warga negara asingnya dianjurkan untuk pulang. Pulangnya kalau antar negara berarti harus menggunakan pesawat. Kemudian untuk repatriasi, ini repatriasi pemulangan kembali ke negara asalnya, ya, karena sudah akhir kehidupan, ya. Kalau nggak ada harapan lagi, kenapa harus tetap di negara orang? Dia harus pulang balik ke negaranya. Ini ada pertimbangan spiritual. Inilah indikasi. Makanya kenapa sih kok pasien COVID harus dievakuasi, kok mencari risiko gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Banyak tujuan-tujuan yang indikasi-indikasi yang tetap harus dilakukan meskipun pasiennya COVID atau risiko penularannya cukup tinggi. Namun memang harus memperhatikan beberapa protokol. Protokolnya antara lain, kalau ini dari WHO, ya, kalau memang kita akan melakukan evakuasi medik melalui udara, kalau ada penerbangan satu berarti harus ditentukan pasien itu penerbangannya secara kohort, yaitu hanya mengangkut pasien dengan jenis penyakit menular yang spesifik. Kalau hanya mau mengangkut pasien COVID, berarti semuanya pasien yang diangkut adalah pasien COVID, ya, secara kohort. Artinya ada jarak, ya, yang tidak bisa juga berdempetan. Ada jarak lebih dari 2 meter, dan tetapi dilihat kembali daripada sistem kabinnya seperti apa.
Ini memang mengurangi risiko penularan dari pasien ke pasien. Tetapi perlu diingat bagaimana dengan risiko penularan dari pasien ke awak pesawat atau dari pasien ke tenaga kesehatan yang melakukan evakuasi. Pasti risikonya juga masih tinggi. Oleh sebab itu protokol penggunaan APD dan lain sebagainya ini tetap harus diperhatikan. Termasuk sarana prasarana fasilitasnya tetap harus diperhatikan. Ketika mengangkut pasien infeksius, praktek pengendalian infeksi standar tetap sangat penting ya, harus diterapkan selama berada di pesawat. Kemudian juga sesuai dengan pedoman CDC, itu menyarankan penggunaan masker bedah kalau kita evakuasi pasien melalui udara pada penyakit-penyakit atau infeksi yang ditularkan melalui droplet. Kemudian sekali lagi, penempatan pasien harus diperhatikan dengan meminimalkan penularan penyakit melalui droplet dengan memperhatikan karakteristik ventilasi udara dari pesawat tersebut. Jangan sampai arahnya itu ternyata ventilasinya dari belakang, kartu pembuakannya ke kokpit depan, pasiennya diletakkan di belakang. Jadinya untuk petugas atau awak pesawat yang berada di depan di kokpit, resiko penularannya terpaparnya pasti akan lebih tinggi. Kemudian ini yang paling dianjurkan ya dari WHO, penggunaan isolator. Penggunaan isolator kalau kita mau melakukan evakuasi medik pada pasien dengan infeksius. Meskipun terbatas dalam jumlah dan kemampuan. Karena apa? Isolator memerlukan tempat yang khusus, yang cukup besar pada saat di pesawat. Ada tempat masuknya cukup enggak untuk pesawat kecil misalnya. Ya, itu harus dipertimbangkan. Kemudian kemampuannya. Kalau isolator hanya mampu mengangkut satu pasien, gitu ya. Jadi itu keterbatasannya. Dan tim tenaga kesehatan harus sudah terlatih dalam melakukan evakuasi dengan menggunakan isolator tersebut. Itu yang keterbatasan, tetapi yang harus bisa diatasi. Namun dari CDC, isolator itu yang dianjurkan untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit infeksi virus pada saat kita melakukan evakuasi. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah dekontaminasi dan desinfeksi pesawat setelah pesawat itu mengangkut daripada atau melakukan evakuasi pasien dengan penyakit menular, contohnya COVID, sebelum digunakan kembali ke penerbangan selanjutnya. Ini ya, prinsip daripada isolator yang digunakan pada saat di penerbangan itu harus bahannya dari PVC minimal ya, ini standar syarat-syarat minimal dari PVC sehingga kuat, tidak tahan bocor ya, kemudian tahan air, kemudian juga kuat pada saat di udara dengan penurunan tekanan udara selama kita di penerbangan. Kemudian pastinya transparan, kita bisa monitor pasien dari luar isolator tersebut. Dan di dalamnya harus ada tekanan negatif, sehingga udara yang dari dalam isolator itu tidak otomatis keluar dihirup oleh tenaga kesehatan atau awak sekitar isolator. Dan dipastikan juga ada HEPA filter. Jadi udara yang dikeluarkan dari isolator sudah disaring dengan HEPA filter terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Termasuk kelengkapan APD daripada petugasnya. Ya. Ini standar minimal daripada isolator, air transportable isolator. Tapi bentuknya berbagai macam ya. Sekarang pabrikannya, mereknya sudah banyak sekali ya. Itu bentuknya modifikasinya sudah cukup bagus. Antara lain yang prinsip adalah ada tempat ya untuk pemberian terapi intravena. Jadi dari luar, tidak perlu kita mengganti cairan infus, itu membuka isolatornya. Kemudian ada tempat yang di mana nanti petugas kesehatan bisa melakukan inspeksi, bisa melakukan tindakan kegawat daruratan jika pada kondisi pasien tersebut mengalami kondisi yang gawat darurat. Contohnya memasang ITT, ya, untuk memasang ventilator tanpa harus membuka isolator tersebut. Dan ada glove ya, jadi tangannya petugas pada saat melakukan memberikan intervensi kepada pasien tidak langsung menyentuh kepada pasien dan tidak perlu membuka isolator tersebut. Ini dari Terry, yaitu siket ya. Jadi 5 pertanyaan kunci sebelum melakukan evakuasi medik udara di era pandemi COVID itu yang harus dipenuhi. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya antara lain jenis pesawat yang akan digunakan, kemampuan perawatan kritis, manajemen pasien menular dan sarana isolasi, sistem komunikasi dan kesiapan petugas.
Untuk satu pertanyaan tentang jenis pesawat yang akan digunakan, ini juga harus dipastikan apakah kabin pesawat itu cukup untuk memuat isolator. Ya. Jadi jangan menyiapkan pesawat sementara saat dimasukkan isolatornya tidak cukup. Kemudian juga bisa masuk, tapi apakah ada ruang antara isolator dengan petugas yang akan merawat pasien? Jangan sampai berdekatan. Jadi harus ada jarak aman antara isolator dengan petugas yang akan merawat pasien tersebut. Kemudian, dapatkah isolator dipasang dengan aman? Tadi yang awal sudah kita jelaskan bahwa kemungkinan terjadi turbulensi, kemungkinan terjadi vibrasi. Jangan sampai selama di penerbangan, saat take off landing, isolatornya bergerak, maju mundur gitu ya. Saat terjadi turbulen juga bergerak. Jadi sudah ada pengaitnya cocok apa tidak dengan pesawat tersebut. Sehingga tetap diam di tempat untuk isolatornya. Kemudian sistem pendingin kabin termasuk HEPA filternya untuk daur ulang udara, ini apakah berfungsi maksimal. Kemudian beban pesawat, apakah beban isolator, beban petugas kesehatan, beban dari sarana prasarana yang akan dibawa, karena yang dibawa tidak hanya isolator, yang dibawa pasti sarana prasarana termasuk alat kesehatan untuk penanganan gawat daruratan. Mungkin juga membawa yang dipasang untuk kondisi gawat darurat ini juga harus dibawa sehingga bebannya itu diperhitungkan sesuai enggak dengan beban kemampuan pesawat. Yang berikutnya selanjutnya adalah untuk daya atau power yang digunakan oleh alat sarana kesehatan yang dibawa oleh tenaga kesehatan. Antara lain isolator. Apakah dayanya ini mampu diadopsi atau disupport oleh daya yang ada di pesawat? Jangan sampai mengalahkan daya pesawat itu sendiri, mengganggu daripada kestabilan daya atau power pesawat. Ya, ini harus dipastikan. Kalau memang diyakinkan tidak, ternyata dayanya tidak bisa disupport oleh pesawat, berarti harus dihitung kembali kebutuhan daya pengganti menggunakan baterainya cukup berapa lama. Termasuk dihitung lagi nih, bagaimana kalau terjadi delay untuk landing, ya. Kemudian ada gangguan cuaca yang kurang bagus, itu pasti ada delay dan lain sebagainya. Ini juga harus diperhitungkan dayanya mencukupi sampai benar-benar tempat tujuan yang aman. Kemudian juga dipastikan bagaimana cahaya kabin. Apakah bisa kita masih dengan cahaya tersebut kita masih mampu melakukan monitoring pasien dengan berada di luar daripada isolator. Kemampuan perawatan kritis ini yang tentang SDM dan sarana prasarana ini juga menjadi pertanyaannya yang harus dijawab dengan tepat. Apakah terdapat dokter penerbangan dan perawat penerbangan yang berpengalaman untuk melakukan evakuasi pasien dengan penyakit menular, contohnya COVID? Ya. Kemudian sarana prasarana untuk kegawat daruratan termasuk untuk intubasi, untuk ventilasi karena kemungkinan pada saat berada di penerbangan terjadi penurunan kondisi pasien, perlu penanganan gawat daruratan. Tidak mungkin pesawatnya turun dulu mengambil barang gitu ya. Jadi sudah disiapkan dari awal. Kemudian termasuk sarana prasarana untuk monitor perawatan pasien secara intensif selama berada di penerbangan dan termasuk mini laboratorium juga harus disiapkan. Yang ketiga, pertanyaan manajemen pasien menular dan sarana isolasi ini juga ya harus bisa ditanyakan dan dijawab dengan tepat. Apakah sudah dilakukan pelatihan terhadap awak evakuasi yang melakukan evakuasi pasien dengan penyakit menular, termasuk kru medis penerbangan dan lain sebagainya. Namun kalau sudah tenaga kesehatan dengan kualifikasi kesehatan penerbangan pasti sudah dilatih karena masuk di dalam kompetensinya untuk melakukan evakuasi medis udara dengan pasien penyakit menular. Kemudian dilatih juga untuk penggunaan APD, pelepasan APD, pengangkatan pasien dengan aman untuk masuk ke pesawat. Kemudian bagaimana pemuatan dan pengamanan pasien, baik itu dengan isolator maupun tanpa isolator. Berikutnya, apakah sudah dilatih semua awak yang terlibat ya di dalamnya, termasuk ambulan darat? Apakah sudah dilatih ini tentang kemampuan atau kompartemen pelayanan pasien selama di udara? Ini untuk setelah maupun selama transportasi. Apakah tersedia isolator? Isolatornya yang portable, yang sesuai ukuran daripada kabin yang digunakan, HEPA filternya berfungsi maksimal. Kemudian juga apakah tersedia kebijakan atau prosedur untuk dekontaminasi dan desinfeksi setelah melakukan penerbangan.
Untuk yang keempat adalah pertanyaan tentang sistem komunikasi. Ini terkait dengan pelaporan-pelaporan. Kita tahu bersama kalau untuk penerbangan ini banyak juga menganut tentang peraturan kesehatan internasional karena jarak tempuh jarak jelajah kalau menggunakan pesawat itu cukup jauh dan cukup cepat waktunya, sehingga kemungkinan juga terbangnya ke negara lain, sehingga peraturannya pun peraturan internasional. Itu juga kemungkinan penumpangnya juga penumpang dengan dari warga negara lain. Itu peraturannya menggunakan peraturan internasional. Kita pastikan apakah sudah sesuai untuk di bandara asal atau bandara tujuannya. Pada saat prosedur kita, apakah ada pembatasan penyakit. Jangan sampai sudah terbang ke sana, ternyata dia tidak bisa landing karena memang tidak diizinkan. Jadi sudah dikelirkan terlebih dahulu, baru kita melakukan evakuasi medis. Apakah sudah dilakukan pelaporan medis? Ada data-data medis lengkap ya, sama sebelum terbang. Kemudian komunikasi seluruh pihak yang akan melakukan evakuasi, termasuk skenario-nya. Bagaimana kalau ternyata terjadi kegagalan pernapasan selama di atas, gangguan yang kondisi pasien menurun. Ini sudah dikomunikasikan antar seluruh kru yang akan terlibat dalam proses evakuasi medis. Kemudian juga diperhitungkan kalau penerbangannya yang cukup panjang sehingga perlu ada bandara transit untuk mengisi bahan bakar. Ini juga harus dipastikan bandara tersebut mampu atau kita diizinkan untuk mendarat untuk mengisi bahan bakar dengan kita membawa pasien dengan penyakit menular. Kesiapan tugas yang kelima ya, yang terakhir ini pertanyaannya. Apakah seluruh tim evakuasi sudah di screening? Jadi yang di screening tidak hanya pasiennya, tetapi juga tim evakuasinya dilakukan screening. Kondisinya sehat atau tidak, berisiko apa tidak ya. Kemudian apakah seluruh pesawat sudah diinformasikan tentang pasien? Seluruh awak pesawat harus diinformasikan termasuk pilot, co-pilot, dan seluruhnya harus diinformasikan bahwa kita sedang melakukan evakuasi pasien dengan penyakit menular, dengan segala risikonya, apa yang harus digunakan, APD-nya seperti apa, ada tata tertib persyaratannya apa saja, ini juga harus diinformasikan. Jadi tim itu menjadi tim, tidak hanya tenaga kesehatan. Kalau kita terbang evakuasi tidak hanya tenaga kesehatan, tapi tenaga kesehatan sudah menjadi satu tim dengan kru pesawat, termasuk pilot dan kopilotnya, termasuk nanti mengkomunikasikan ketinggian terbang dan lain sebagainya kan, sesuai dengan kondisi pasien selama kita terbang. Kemudian jumlah personel dan perlengkapan APD. Jumlah personelnya juga disesuaikan. Berapa lama kita terbang, tadi faktor kelelahan, faktor stresornya akan lebih tinggi. Jadi itu. Kemudian perlengkapan APD juga harus disiapkan, termasuk cadangannya. Jangan sampai nanti APD-nya jumlahnya terbatas pada saat di pesawat, ada yang rusak dan lain sebagainya, tidak bisa diganti. Ya. Apakah mereka semua dilatih, kemudian disimulasikan, dilengkapi dengan baik, ini perlengkapannya khususnya untuk pencegahan dan pengendalian infeksi, termasuk juga apakah mereka memiliki asuransi kesehatan, ya. Kemudian juga resiko yang harus dipertimbangkan, resiko terpaparnya atau tertularnya penularan di bandara asal dan di bandara tujuan. Bagaimana supaya ini meminimalisir, jangan sampai kita bawanya sudah bagus, ternyata terjadi penularan di bandara tujuan. Kemudian, apakah ada pengobatan profilaksis yang bermanfaat dengan vaksinasi sudah ada vaksinasi yang sedang dikembangkan? Kalau terdapat jawaban yang menimbulkan keraguan atau kekhawatiran, maka misi tidak dapat dilakukan dengan aman. Artinya resikonya cukup tinggi, perlu kita perbaiki sebelum kita melakukan evakuasi. Ya, ini juga dari TERI untuk screening pasien ada 4, baik itu yang risiko tinggi dengan gejala tanpa gejala atau yang negatif atau belum diketahui dengan gejala dan tanpa gejala. Ini nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar oleh Bu Wiwi ya pengalamannya. Ini kalau untuk yang 1 ini sudah jelas ya, untuk pasien COVID dengan gejala pasti APD-nya full APD level 3. Kemudian yang 2 juga gitu ya. Yang 3 baru ada yang memang dinyatakan dicurigai terjadinya ada kecurigaan COVID, berarti nanti menggunakan APD yang level 3. Tapi ternyata tidak ada kecurigaan, bisa menggunakan APD level 2. Nah, yang di TERI ini, Dokter TERI memang agak berbeda dengan yang di WHO. Kalau WHO itu menyampaikan bahwa cukup menggunakan masker bedah. Tapi kalau untuk yang di TERI sesuai dengan SIKET, ini dianjurkan untuk menggunakan masker N95.
Ini antara lain pertimbangannya karena kita berada di lingkungan pesawat dengan lingkungan udara yang tertutup, dengan ruangan yang terbatas, sehingga resikonya untuk terpapar melalui droplet cukup tinggi, sehingga lebih aman menggunakan masker N95 ya. Jadi kalau yang di TERI ini hanya ada yang rutin, APD yang secara rutin yang digunakan ini ada sesuai dengan level 2 dan full APD, APD secara full ini adalah yang sudah menggunakan hazmat dan lain sebagainya itu ya. Ini yang level 3 ini digunakan kalau memang pasiennya positif atau dicurigai memang COVID. Kemudian prosedur umum dan yang pasien tanpa gejala kalau melakukan transfer tapi dari zona merah gitu ya, atau zona endemik, tetap kalau dari dokter TERI ini sendiri pasien harus menggunakan masker N95, air crew juga menggunakan masker N95, kemudian pintu di kokpit itu harus selalu tertutup kecuali kondisi darurat, komunikasinya hanya melalui intercom. Kemudian selalu kewaspadaan untuk limbah infeksius itu dikelola dengan baik. Kemudian untuk prosedur transfer pasien untuk seluruh pasien selama pandemi COVID itu tetap ya. Awalnya adalah pasien kalau ini sesuai TERI, dokter TERI. Kalau awalnya ada menggunakan APD secara rutin ya untuk melakukan asesmen awal sebelum terbang, kemudian melakukan pemeriksaan suhu tubuh, menanyakan asesmen tentang riwayat kesehatan, termasuk resiko tinggi ya, termasuk gangguan sistem pernapasan, ini masih menggunakan APD level 2 ya. Terus dilakukan sampai nanti terakhir harus selalu dilakukan monitoring selama di penerbangan itu setiap 1 jam sekali. Kalau ternyata yang tidak menunjukkan gejala COVID berarti bisa menggunakan APD level 2. Tapi kalau sudah menunjukkan gejala COVID selama di penerbangan harus menggunakan APD level 3. Dan tetap APD level 2 dan level 3 kalau menurut dokter TERI ini tetap harus menggunakan masker yang N95. Kemudian yang terakhir ini ya, mudah-mudahan waktunya masih belum mepet ya. Desinfeksi ini yang terakhir, jangan sampai penularan karena semuanya sudah bagus, ternyata karena desinfeksinya tidak dilaksanakan dengan baik, timbullah penularan, penyebaran infeksi ke penumpang yang lainnya, petugas yang lainnya, dan lain sebagainya. Pertama, gunakan produk desinfektan yang sesuai yang direkomendasikan dari pabrik pesawatnya masing-masing. Ya, karena setiap jenis pesawat biasanya berbeda rekomendasinya dari pabriknya. Jadi sudah dikonsultasikan dengan pabrikannya. Yang aman, yang tidak bersifat korosif, dan tentunya tidak merusak komponen pesawat. Karena komponen pesawat memang kosnya sangat besar ya. Jadi ini yang diperhatikan. Jadi konsultasikan dengan pabrikan pesawat. Masing-masing perusahaan penerbangan pasti mempunyai ya kontaknya. Kemudian gunakan petugasnya harus menggunakan APD dengan benar. Seluruh zona di area kabin itu yang harus dilakukan desinfeksi. Dan jika ada kotor ya yang disebabkan karena tadi bersihan aerosol dari pasien, itu permukaannya harus dilap terlebih dahulu dengan kertas penyerap, kemudian baru dilakukan desinfeksi sesuai dengan standar yang ada. Nah, jangan lupa semua barang-barang yang terkontaminasi itu harus diperlakukan sebagai limbah infeksius. Yang terakhir ini yang sangat berkaitan dengan desinfeksi sama di udara. Ini beda dengan desinfeksi yang kalau kita berada di rumah sakit, yaitu sistem ventilasi udara itu harus tetap dinyalakan atau dihidupkan pada saat kru pembersih bekerja di dalam pesawat. Karena sirkulasi udara itulah yang akan membersihkan atau mengatur dari sistem HEPA filter itu untuk membersihkan daripada udara yang ada di pesawat. Kalau ini dimatikan, kemungkinan risiko tinggi bagi petugas itu untuk terpapar daripada penularan infeksi virus COVID. Ini referensi yang saya gunakan, memang banyak referensi tentang kesehatan penerbangan, kemudian transportasi udara, ya, tidak hanya terkait dengan kesehatan saja, karena kaitannya dengan transportasi udara dan lain sebagainya, kejadian outbreak, dan ini yang saya gunakan termasuk dari WHO dan dari Dr. TERI, kemudian dari surat edaran DIRjen. Sekian dari saya, ini saya menyatu dari Dr. TERI.
terbanglah dengan aman, artinya aman, berarti kita memang sudah melengkapi diri kita, jangan sampai kita tertular dengan penyakit infeksi tersebut. Terbanglah sesuai kemampuan, jadi kalau belum mampu tadi tidak bisa menjawab 5 pertanyaan tadi, ya kita tidak usah melakukan evakuasi. Dilengkapi dulu supaya kita memenuhi syarat untuk melakukan evakuasi. Dan jangan mengambil risiko yang tidak perlu, sehingga apapun dilakukan demi untuk evakuasi, risikonya yang sudah jelas kelihatan itu harus dapat dihindari. Jadi terbanglah dengan aman, terbanglah sesuai kemampuan Anda, dan jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Itu dari saya. Perkenalkan, nama saya Bibi Guariani, saya anggota dari Himpunan Indonesia. Saya lulusan dari S1 saya dan profesi di Universitas Desa Unggul. Kemudian saat ini saya sedang melanjutkan program Master S2 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam proses tesis. Mudah-mudahan bisa secepatnya selesai tesisnya, kemudian berhubungan juga, kebetulan tesis yang akan saya ambil juga berhubungan dengan flatness. Kemudian riwayat pekerjaan saya pernah bekerja di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kemudian tahun 2007 saya bekerja di Middle East, tepatnya di Saudi Arabia, di Al Qasim, Huraidah Maternity and Children Hospital, di NICU kurang lebih sekitar 7 tahun sampai tahun 2013. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai flight nurse di Indomedivet. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya mengenai hambatan dan tantangan perawat dalam melakukan evakuasi udara pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang sudah Ibu Ambar tadi sampaikan bahwa ada perbedaan dan ada konsiderasi pada saat melakukan evakuasi udara, kemudian sudah dibahas juga tentang apa itu perawat udara, kemudian juga dari WHO, kemudian dari CDC. Saya tidak akan mengulang dalam lagi, tapi saya akan sekilas mereview dan menyampaikan yang sudah disampaikan, dan ada sedikit yang akan dititikberatkan pada hambatan dan tantangan pada saat melakukan evakuasi udara di era pandemi COVID-19. Seperti diketahui, pada era pandemi COVID ini dibutuhkan evakuasi yang aman selama pandemi COVID-19. Kemudian juga kebutuhan evakuasi juga meningkat. Kemudian juga evakuasi ini ditujukan seperti yang disampaikan tadi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, atau juga dengan tujuan untuk memulangkan warga negara asing atau repatriasi, baik warga negara asing ke negaranya ataupun WNI kembali ke Indonesia. Kemudian per 21 Mei 2020 bahwa kasus terkonfirmasi positif di Indonesia sebanyak 20.162 jiwa dengan angka kematian kurang lebih 1.278. Kemudian berdasarkan surat edaran Kemenkes nomor 6689 tahun 2020, ada aturan dan edaran mengenai pelaksanaan angkutan udara dalam rangka pencegahan coronavirus disease 2019. Jadi diwajibkan seluruh penumpang memakai masker, kemudian pada saat berpergian juga harus ada surat tugas untuk melaksanakan tugas, khususnya kalau perawat udara ataupun medical team yang sedang akan melakukan evakuasi udara diwajibkan untuk mempunyai surat tugas tersebut. Kemudian juga surat keterangan bebas COVID, baik dari kru ataupun juga medical team, perawat, dokter, kemudian pilot, co-pilot, engineer, dan semua yang ada di pesawat, di kabin, harus menyertakan kedua surat tersebut, termasuk juga penumpang yang akan dibawa. Kemudian, ini tadi yang sudah saya sampaikan, persyaratan administratif medik udara sebelum melakukan evakuasi selama pandemi COVID-19 agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Tidak diperlukan surat keterangan bebas COVID dan surat keterangan sehat karena pilot biasanya melakukan medical
cek itu setiap 6 bulan kalau saya tidak salah. Kemudian medical report dari pasien juga diperlukan dan surat keterangan dari rumah sakit rujukan yang akan menerima pasien atau acceptance letter baik dalam negeri ataupun di luar negeri itu juga diperlukan untuk keperluan clearance dari pesawat supaya bisa landing di negara tujuan dan bisa terbang ke negara tujuan atau daerah tujuan dalam domestik misalkan atau ke luar negeri. Kemudian jika salah satu ini tidak dipenuhi, untuk saat ini tidak akan dirilis untuk penerbangan atau medical evakuasi yang akan dilakukan. Satu saja tidak dipenuhi, maka tidak akan dapat dilakukan proses evakuasinya. Tadi disinggung oleh Ibu Ambar mengenai triase pasien transport udara selama COVID-19. Seperti kita tahu bahwa di beberapa tempat kita mengalami kendala untuk menentukan pasien confirm COVID atau tidak. Untuk yang confirm COVID, menurut SICAT dari Dr. Terry Martin, disebutkan mereka membagi menjadi dua, yaitu risk variable dan high risk. Yang high risk sudah pasti COVID-19 positif, dibagi dua lagi menjadi yang simptomatis dan asimptomatis. Kemudian untuk yang asimptomatis semua pun harus menggunakan PPE, kemudian all ground crew menggunakan rutin PPE, kalau untuk yang medical team full PPE atau level 3, kemudian air flight, desk isolations, kemudian pasien full assessment, kemudian pasien juga menggunakan N95, maskernya dianjurkan walaupun dari WHO tadi disampaikan menggunakan masker bedah ya Ibu. Kemudian kemudian untuk yang simptomatis perlu beberapa konsiderasi yang harus diperhatikan pada saat akan benar-benar mentransport pasien tersebut. Pemilihan pesawat atau suitable aircraft, seperti yang tadi kita lihat juga sudah dilihatkan, isolator pod itu bermacam-macam, dan jenis pesawat juga bermacam-macam. Apakah isolator pod yang akan dipakai dapat masuk atau bisa masuk melalui pintu. Jangan sampai menyediakan isolator pod yang tidak kompatibel dengan besarnya pesawat atau jenis pesawat yang akan dipakai. Kemudian critical care capability, tadi juga sudah dibahas mengenai SDM, kemudian equipment juga yang akan dipakai, apakah tersedia di atas. Kemudian patient isolation capability, untuk mengisolasi pasien tersebut di atas. Kemudian pentingnya komunikasi dan employees willingness, artinya adalah kesediaan dari SDM apakah mereka willing untuk melakukan mission tersebut. Kemudian untuk yang risk variable dibagi yang COVID negatif atau unknown, artinya tidak diketahui secara pasti bahwa ini adalah COVID atau tidak. Misalkan pasiennya ada di daerah atau di tempat yang tidak ada fasilitas untuk pengecekan COVID. Artinya kan masuknya di dalam unknown. Consider indikasi dari transportnya dibagi menjadi dua, simptomatis dan asimptomatis. Jika simptomatis atau reaktif kalau menggunakan rapid test, dan atau yang untuk yang asimptomatis jika positif, kita mengacu pada kolom 2, kemudian jika negatif, kemudian dilakukan full assessment. Jika suggestive treatment-nya mengacu pada kolom 2 juga. Jika if not suggestive, menggunakan rutin PPE level 1. Kemudian dilakukan muklus monitoring selama penerbangan. Dan kalau yang simptomatis atau dia negatif tapi ada gejala, akan mengikuti treat kolom 1, kemudian jika lanjut masuk ke sini, kemudian full assessment-nya juga mengikuti kolom 1, medical team-nya menggunakan full PPE, sama seperti yang tadi yang sudah confirm case di kolom 2, kemudian juga patients menggunakan surgical mask. Dari hasil kedua pemilahan pasien tersebut, kemudian dirujuk pada tim discussion atas kebutuhan pasien mengenai air cabin flow, kemudian mengenai humiditas dari kabin pesawat.
Kemudian karena pasien negatif atau non-reaktif atau unknown tadi, proses dari pemindahan pasiennya non-isolator mission, nanti tidak menggunakan isolations, dan prepare untuk deteriorasi. Artinya kalau pasien sampai mengalami penurunan kondisi atau penurunan status kesehatannya, tim harus siap untuk melakukan treatment. Kemudian maintain vigilance, rutin dokumentasi, dan rutin klinik. Yang dimaksud tadi untuk rutin PPE tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Ambar. Rutin PPE itu terdiri dari glove, apron, kemudian fluid resistance, surgical mask, N95 mask, dan face shield atau goggle. Untuk yang full PPE, protective suit with a hood, kemudian sarung tangan, boots, kemudian full face filter atau respirator atau separate respirator with face shield atau goggles. Lalu untuk additional minimum procedure for asymptomatic patients transferred from the hot zone tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ambar bahwa semua pasien dan traveling companion atau pendamping harus menggunakan N95 selama penerbangan. Kemudian juga air crew-nya juga harus menggunakan N95 mask. Kemudian juga flight deck-nya harus tertutup jika memang ada yang tertutup, karena ada beberapa pesawat juga tidak ada separations. Kemudian extra vigilance diperlukan untuk manajemen dari biologic fluids dan waste atau sampah. Ini tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Ambar, jadi saya lanjutkan. Langsung suggested minimum prosedur untuk COVID negatif atau unknown yang mungkin harus consider sehingga akan melakukan evakuasi udara, bahwa apapun kondisi pasien, walaupun negatif, tetap medical team harus menggunakan rutin PPE yang terdiri dari gloves, apron, with resistance, surgical mask atau N95 mask, kemudian face shield atau goggle selama penerbangan atau selama kontak dengan pasien. Kemudian pada saat pre-assessment juga dilakukan monitoring dari hemodinamik, temperatur, kemudian BP, medical history atau riwayat history penyakitnya, kemudian risk factor dan lain-lain. Kemudian untuk pemeriksaan X-ray jika memang ada, kemudian juga ini tadi sudah saya sampaikan untuk mengecek status dehidrasi dan hemodinamik masuk di atas tadi. Kemudian kalau ada lab, khususnya diperhatikan untuk infection markernya, kemudian juga recent vital sign observation chart kalau memang pasien berada dari rumah sakit sebelumnya. Kemudian melakukan assessment yang lengkap sebelum penerbangan, kemudian when available, kalau ada tes COVID dilakukan, kemudian medical team sama menggunakan rutin PPE through entire the flight selama penerbangan, kemudian juga semua pasien observations atau monitoring dari hemodinamik dan hasil pengkajian selama penerbangan jangan lupa untuk didokumentasikan. Nah, proses evakuasi medik udara terdiri dari persiapan. Persiapan itu ada persiapan evakuasinya sendiri, kemudian ada persiapan evakuasi terdiri dari pemilihan pesawat atau jenis pesawat yang akan dipakai, termasuk dari jaraknya, kemudian juga apakah pasien ini bariatrik atau tidak. Karena untuk pasien bariatrik atau pasien-pasien yang lebih dari 100 kilo biasanya memerlukan pintu atau door pesawat yang lebih besar yang kadang-kadang tidak bisa memakai pesawat yang kecil. Nah, berat badan pasien juga harus diperhatikan, kemudian jarak juga, kemudian logistik yaitu medical equipment yang akan dipakai, berapa lama jarak yang akan ditempuh selama medical evakuasi ini,
apakah alat-alat yang dipakai itu cukup baterainya, ventilatornya bisa bertahan berapa lama. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan, khususnya juga kebutuhan oksigen harus bisa dihitung selama pasien penerbangan, ditambah lagi dengan unexpected event, kalau misalkan tadi disampaikan, kalau misalkan harus mendarat darurat atau misalkan harus take stop atau berhenti untuk pengisian bahan bakar dan sebagainya, itu harus diperhitungkan secara matang. Kemudian persiapan dari si pasien ada dua, yaitu medical dan medical. Untuk yang medical itu resume medis atau medical report dari pasien selama dilakukan perawatan di rumah sakit asal. Kemudian untuk yang non-medical, KTP atau paspor. Untuk yang tujuan evakuasi ke luar negeri atau kembali ke dalam negeri. Kemudian persiapan tim atau SDM, yaitu dokter dan perawat, dokter penerbangan dan perawat udara yang akan melakukan evakuasi udara. Dan kelengkapannya, seperti yang tadi disampaikan, ada tambahan selama masa COVID ini, mereka juga harus submit health clearance atau surat keterangan kesehatan, dan hasil rapid testnya adalah 7 hari berlakunya untuk dia bisa terbang. Artinya kalau lewat dari 7 hari, dia harus melakukan tes rapid test ulang lagi. Kemudian selama proses evakuasi udara, ada pre-flight, in-flight, dan post-flight. Terus pre-flight dilakukan assessment sebelum penerbangan dan juga didokumentasikan apa saja yang hasil assessment dari pasien sebelum berangkat. Kemudian juga selama penerbangan juga didokumentasikan apa saja yang terjadi, apakah ada penurunan kondisi pasien atau bagaimana, atau ada insiden apa, harus cepat didokumentasikan. Kemudian juga post-flight-nya. Kemudian juga setelah sampai di rumah sakit tujuan, handover atau proper handover juga mesti diperhatikan. Dokumen-dokumen yang harus diberikan ada berapa, kemudian hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di rumah sakit awal, kemudian juga medical report, kemudian bagaimana kondisi pasien selama penerbangan, apakah ada hal-hal yang perlu direportkan ke tim penerima, harus juga di handover secara detail. 5 menit lagi. Ya. Kemudian, mengapa evakuasi udara penting dalam mengantisipasi efek selama penerbangan pada pasien? Tadi sudah juga disampaikan bahwa penerbangan itu ada resiko, diantaranya adalah hipoksia, drowsy, sakit kepala, penglihatan yang kabur, DVT, kemudian dehidrasi atau kulit kering, extreme shock, dan perubahan lingkungan. Ya, di sini tugas perawat evakuasi udara di masa pandemi COVID-19 menurut Aero Medical Transport Newsletter ATN Maret 2020. Pasien kritis 3 kategori untuk memastikan keselamatan pasien selama di udara, yaitu fokus di monitoring, kemudian teamwork, bekerja sama dengan seluruh tim yang ada di kabin, kemudian juga make sure patient safety atau keselamatan pasien. Nah, hambatan apa saja yang ada dalam masa pandemik ini dalam melakukan evakuasi udara, yaitu yang pertama adalah APD dan kebisingan, kemudian lingkungan yang terbatas atau confined space, kemudian pengalaman sebelumnya, sebelum dan selama COVID, restriksi dan regulasi di negara tujuan, serta kecemasan. Apa yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang muncul dari hambatan tersebut? Untuk hambatan komunikasi, penggunaan intercom atau headset dapat memfasilitasi komunikasi dalam kabin pesawat jika memang ada, karena ada beberapa pesawat yang tidak ada, tapi jika ada akan sangat membantu karena kebisingan tingkat kebisingan di pesawat sangat tinggi, jadi kadang mengganggu di proses komunikasi. Jadi penggunaan intercom sangat dianjurkan. Kemudian untuk lingkungan yang terbatas, menempatkan alat-alat medis di dekat pasien, sehingga pada saat diperlukan sewaktu-waktu akses untuk mengambil alat-alat tersebut sudah ready atau kita tidak perlu berlari kemana-mana. Kemudian penyesuaian penggunaan APD di dalam kabin pesawat dalam jangka waktu yang lama, seperti yang kita tahu bahwa di atas udara sangat kering, kemudian juga dalam memakai APD pasti akan terjadi dehidrasi dan sebagainya. Kemudian restriksi dan regulasi. Informasi yang jelas mengenai restriksi dan regulasi di negara tujuan diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan lokal tim yang akan melakukan handover dengan tim. Artinya kalau misalkan kita akan landing di negara yang
yang kita tidak boleh masuk ke negara tersebut. Berarti kita harus koordinasi dengan ground ambulan untuk melakukan pick up di bandara di mana kita bisa landing. Jadi kita tidak perlu masuk ke negara tersebut, sehingga handover-nya tidak perlu sampai di rumah sakit, tapi cukup untuk di bandara atau kita bilang tarmac. Atau jika kita memang boleh untuk landing dan masuk ke negara tersebut, kita bisa melakukan handover sampai ke rumah sakit tujuan. Kemudian kecemasan bisa dengan diantisipasi dengan melakukan penjelasan kepada pasien dan keluarga terkait proses evakuasi, durasi, dan flight path yang akan dapat mengurangi kecemasan baik pada pasien maupun keluarga. Artinya dijelaskan secara detail berapa lama penerbangannya, atau kemungkinan ada tech stop atau pengisian bahan bakar, dan sebagainya kita jelaskan sehingga dapat mengurangi kecemasan dari pasien. Apa yang harus dilakukan perawat pos evakuasi selama pandemi COVID? Isolasi mandiri selama 14 hari, kemudian makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, physical distancing, cuci tangan secara teratur, menggunakan masker jika keluar, kemudian rapid test pos 14 hari. Demikian. Sekian dari saya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Des Dwi Ambar dan Wiwi yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita masuki sesi diskusi. Kami panggilkan sesi diskusi ini dari ruang Zoominar untuk berbicara langsung. Siap-siap yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan juga rekan-rekan yang ada di ruang YouTube untuk bersiap diri dan menuliskan pertanyaannya di ruang YouTube. Ya, kami panggilkan pertanyaan pertama, Nes Aprianti. Dari ruang Zoominar, Nes Aprianti, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ditujukan ke siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Sebenarnya pertanyaan ini mewakili teman saya, Pak Nurse Restu Arahman Melba dari Riau. Di sini saya saya dari RSDC Wisma Atlet Jakarta ingin bertanya yang pertama kepada Kolonel Nurse Dwi Ambarwati tentang bagaimana penanganan pasien COVID-19 yang takut ketinggian. Apakah ada tindakan khusus selama penanganan pada pasien tersebut? Kemudian pertanyaan untuk Bu Nurse Wiwi, adakah kendala selama transfer pasien di udara, khususnya pasien COVID-19 warga negara asing dari zona merah yang akan pulang ke negara asalnya, tapi ini dijemput oleh pesawat negara itu? Apakah ada perawat khusus dari Indonesia yang harus ikut ke sana selama evakuasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Nes Aprianti. Pertanyaannya, silakan ke Bu Dwi dan Bu Wiwi berdua nih. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Nes Aprianti. Ya, terima kasih, cukup bagus pertanyaannya.